Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saya di sini ingin menjelaskan tentang makalah kelompok 8 yang berjudul Tasawuf di Indonesia, Sejarah dan Tokoh-tokohnya. Tasawuf secara etimologi berasal dari kata sub yang berarti wol, merujuk pada pakaian sederhana yang dikenakan oleh para sufi awal sebagai simbol kesederhanaan. Dalam istilah, tasawuf adalah usaha sistematis untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji. Tasawuf mulai masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Tasawuf mengalami banyak perkembangan, itu ditandai dengan banyaknya berkembang ajaran tasawuf dan tarekat yang muncul di kalangan masyarakat saat ini. Dalam sejarah Islam, tasawuf mengacu pada perilaku Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Dalam masa pertumbuhannya, muncul bermacam-macam konsep ajaran tasawuf yang disampaikan oleh para sufi. Tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia. 1. Hamzah Al-Fansuri, sufi pertama Indonesia yang kiprahnya dan karyanya berpengaruh pada perkembangan tasawuf di Indonesia adalah Syekh Hamzah Fansuri. Fakta-fakta yang terbatas para pengkaji ditemukan bahwa Hamzah Fansuri hidup antara abad pertengahan ke-16 hingga awal abad ke-17 Masehi. Pemikiran Hamzah Fansuri tentang tasawuf yang terkenal adalah mengenai wujud. Pemikiran wujud menurut Syekh Hamzah Fansuri yaitu wujud itu satu, yaitu Allah. Yang kedua ada Syamsuddin As-Sumartani. Nama lengkapnya adalah Syekh Syamsuddin Ibnu Abdullah As-Sumartani, merupakan seorang ulama besar Aceh yang hidup pada abad ke-16 Masehi dan ke-17 Masehi. Syekh Syamsuddin adalah ulama yang merumuskan konsep martabat 7 yang populer dalam sejarah sufi Nusantara, yaitu 1. Martabat ahadiyah, yang artinya tingkat zat Allah yang mutlak. Yang kedua, martabat wahdah, tingkat di mana zat mulai menampakkan diri dengan sifat-sifat yang abstrak. Ketiga, martabat wahidiyah, tingkat di mana sifat-sifat mulai tampak lebih jelas. Yang keempat, martabat alam arwah, tingkat alam ruhani, tempat roh-roh diciptakan. Yang kelima, martabat alam mitsal, tingkat alam, contohnya tempat bayangan dari segala sesuatu diciptakan. 6. Martabat alam ajsam, tingkat alam benda atau alam fisik, tempat alam semesta ini berada. Yang ketujuh, martabat alam insan kamil, tingkat manusia yang sempurna. Tokoh yang ketiga yaitu Nuruddin Araniri. Sosok sufi yang bernama lengkap Nuruddin bin Ali bin Hasanji ini berasal dari keluarga Ranir, komunitas Arab yang berada di Gujarat, India. Araniri adalah salah satu tokoh yang menentang ajaran dari Hamzah Fansuri. Araniri berpendapat bahwa jika makhluk dan alam itu satu, maka semua hewan, tumbuhan, dan hal-hal yang berwujud adalah Allah. Maksud dari hal ini adalah manusia dan Allah itu berbeda. Tokoh yang keempat ada Syekh Abdurrauf As-Singkili. Ulama sufi berikutnya yang berpengaruh dalam perkembangan tasawuf Nusantara adalah Abdurrauf As-Singkili. Nama lengkapnya adalah Abdurrauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri As-Singkili. Ia lahir pada tahun 1615 Masehi dan meninggal pada tahun 1693 Masehi. Menurutnya ada 3 martabat perwujudan Tuhan. Yang pertama itu martabat ahadiyah atau la ta'yun, yaitu alam pada waktu itu masih merupakan hakikat gaib yang masih berada di dalam ilmu Tuhan. Yang kedua, martabat wahdat atau ta'yun awal, yaitu sudah terciptanya hakikat Muhammadiyah yang potensial bagi terciptanya. Yang ketiga, martabat wahdihiyah atau ta'yun staniyah, itu disebut juga dengan ayan sabita, dan dari sinilah alam tercipta. Yang kelima ada Syekh Yusuf Al-Maqasori. Syekh Yusuf Al-Maqasori lahir pada 3 Juli 1626 Masehi atau 8 Syawal 1036
Hijriah dan meninggal pada 23 Mei 1699 Masehi. Ia merupakan salah satu seorang ulama yang menyebarkan tarekat Naqsyabandiyah di Makassar. Kesimpulannya, tasawuf mulai masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Dan tasawuf mengalami banyak perkembangan, itu ditandai dengan banyaknya berkembang ajaran tasawuf dan tarekat yang muncul di kalangan masyarakat. Para sufi yang mengajarkan tasawuf dan tarekat di Indonesia ialah Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumartani, Nuruddin Araniri, Syekh Yusuf Al-Maqsori, dan Abdurrauf As-Singkili. Sufi-sufi tersebut merupakan tokoh yang memiliki kontribusi yang besar dalam penyiaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai tentang tasawuf di Indonesia, sejarah dan tokoh-tokohnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.